namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya diriku ini karena sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa yasir min saliyafqahu amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tika sebagai pimpinan Kicau Mania, dan yang saya hormati guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustadz Esa Sukarso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua supaya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya dan sahabatnya, dan kita beserta umat-umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, insyaallah ntar ada tausiah yang dipimpin oleh guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustadz Esa Sukarso, dan santunan anak yatim piatu dan kaum duafa. Sebelum dimulai tausiah, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya bi syafaati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama yaitu Ustadz Esa Sukarso. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi wiladi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna na'buduhu wa rasuluhu nabiyal ba'dah. Faqad qalallahu tabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nasadid lisani yafqahu qalbi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ahindal kiram wal muhtaram wabil khusus para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat sahibul wilayah, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan, perlindungan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati itu saudara saya, walaupun gak sedarah tapi sederetan rumah, itu Bapak Rizky sekeluarga. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahkan rizkinya, dilimpahkan rizkinya untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati juga anak-anakku, para orang tuaku, para saudaraku, para adik-adikku yang seiman dan seakidah, yang tidak saya sebutkan satu persatu tapi dengan mengurangi rasa hormat dan taklim saya, yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua Panitia Bang Riko ya, serta timnya yang jadikan malam hari sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan panitia dan kita semua yang hadir pada pada sore hari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah rizkinya, ditambah hartanya, sehingga kita menjadikan keluarga mudah-mudahan bisa ketika udah tambah kenikmatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah juga kenikmatan yang lainnya. Dan mudah-mudahan juga tambah barokah. Ini bukan gantangan di sini, mungkin hasil usaha daripada teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan setinggal jadi barokah. Jadi istrinya uang belanjanya nambah. Amin. Ya, kemarin nambah berapa? Kalau seandainya sudah nambah, insya Allah berakat bisa ke Mekah. Kalau pulang ke Mekah berarti bisa beli sawah. Beli sawah bisa beli rumah mewah. Kalau seandainya udah rumah mewah berarti tinggal mobilnya yang mewah. Tinggal istrinya yang tambah, yang istiqomah dan solehah. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa dan tercurahkan ke junjungan kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ina, dan kita selaku umat yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 menit tadi kaya, tinggal lama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin singkat sedikit yang akan disampaikan sebagai jadikan suatu bekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syukru ni'matallah in kuntum wa hayya ma ta'budun aniskur li walidayya lil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata bahasa paham, wahai semuanya yang hadir pada sore hari ini, kalau engkau menganggapku Tuhanmu, kata Allah, kalau engkau menganggap aku adalah sesembahanmu, kalau engkau menganggap adalah aku inilah yang menciptakanmu, wa syukru ni'matallah in kuntum wa hayya ma ta'budun, bersyukurlah kepadaku atas apa yang Allah berikan kepadamu. Dengan apa? Itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau jadikan orang yang kufur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peringatannya. Ketika kufur nikmat wa ta'ala, maka akan kutambah kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita juga selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anishkur li walidayyin, bersyukurlah kepada orang tuamu yang menjadikan sababiahmu terlahirnya ke dunia ini. Tanpa dengan orang tuamu,
tanpa dengan orang tua kita tidak akan seperti ini. Tanpa doa mereka, kita tidak akan seperti. Subhanallah, perjuangan seorang ibu. Maka jangan sampai engkau lupakan seorang ibu, walaupun ya mungkin mohon maaf, yang kadang-kadang mungkin anak-anak di sini, saudara, anak kita semua titipan Allah Subhanahu wa taala udah ditinggalkan sama orang tuanya. Doakan orang tua kita. Karena kenapa? Apalagi terlebih orang seorang ibu. Mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu, adik-adik semua mungkin mengetahui siapa itu Alqamah. Alqamah itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat. Alqamah rajin untuk beribadahnya, Alqamah rajin untuk bersedekahnya, Alqamah rajin untuk berinfaknya, Alqamah rajin untuk berjihadnya. Akan tetapi setelah menikah dengan istrinya, ada kata yang terbesit dalam hatinya maupun tidak terbesit dalam hatinya kepada ibunya. Sehingga ketika meninggal dunia Alqamah itu disulitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat datang semua sini datang kumpul. Ini saudara kita kok sampai susahnya mengucapkan la ilaha illallah. Kok susah banget untuk sakaratul mautnya. Coba apakah masih ada orang tuanya, masih ada saudara-saudaranya. Akhirnya para sahabat menyebutkan ada ya Rasul, itu seorang ibunya. Panggil. Akhirnya dipanggil oleh sahabatnya, datang ke situ. Ditanya, wahai ibu, ini benar anakmu Alqamah? Benar ya Rasul. Kenapa sehingga kau seperti ini sampai meninggalnya susah? Aku tidak pernah ngapa-ngapain Rasul, tapi aku tenang terbesit dalam hatiku. Setelah Alqamah menikah dengan istrinya yang tadinya sebelum menikah itu memperhatikanku, akan tetapi setelah menikah Alqamah sedikit kurang memperhatikanku, sehingga diriku kadang terlunta-lunta. Sampai tadinya aku tidak mencari kayu bakar, saat ini aku mencari kayu bakar. Lalu gimana ya ibu? Ini Alqamah udah seperti ini sampai susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sakit sakaratul maut yang sampai susah seperti ini. Apakah engkau memaafkannya? Kalau untuk memaafkannya aku tidak bisa ya Rasul. Karena aku pun tidak mau bersumpah, tapi walaupun dalam hati juga emang terbesit dalam saya. Ada sedikit. Kalau seandainya engkau, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau wahai ya ibu tidak mau memaafkan kata anakmu Alqamah, wahai para sahabat, kumpulkan semua kayu bakar. Kumpulkan, cari sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita bakar Alqamah. Tapi sejelek-jeleknya anak, bagi seorang orang tua ataupun ibu, walaupun sejahat-jahatnya anak, sejelek-jeleknya anak, sebinal-binalnya anak, sampai seperti itu pun ibu Alqamah bersujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, engkau apakan anakku ya Rasul? Aku akan bakar ibu. Daripada kesusahan untuk sakaratul maut, meninggalnya susah, mendingan kita bakar biar cepat mati. Ibunya sujud, jangan ya Rasul. Aku sampai saat ini, walaupun hatiku tersakiti, aku akan memaafkanmu ya Alqamah. Aku akan memaafkan anakku ya Rasul. Baik kalau seperti itu, tolong cepatkan, maafkan dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan ucapkan dengan benar-benar hati yang tulus, dengan ikhlas, agar anakmu selamat, anakmu dengan tenang meninggal dunia. Lalu ibunya menderak, aku memaafkanmu anakku ya Alqamah. Seketika itu dengan karomahnya seorang tua, tadinya mengucap susah banget. Ketika ibunya sudah memaafkan, langsung mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung lancar. Maka itulah keberkahan orang tua yang melahirkan diri kita. Makanya kita doakan orang tua kita, sehabis sholat kita doakan. Jangan sampai kita mensia-siakan orang tua, terutama orang tua yang masih ada di dunia ini. Walaupun yang sudah meninggal kita doakan, kita udah jadikan suatu keberkahan bagi kita, syafaat bagi kita. Karena yang dibutuhkan orang meninggal itu adalah suatu doa daripada anak-anak yang soleh. Amin ya deh ya. Doakan ibunya, doakan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan
ditenangkan, diterangkan di alam barzahnya, dan kita menjadikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan sedikit rezeki. Itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Setelah bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kepada orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa syukur nikmatullah in kuntum wa yatamadun anishkur li walidayin lil mu'minina wal mu'minat. Bersyukurlah kepada saudara-saudaramu, bersyukurlah kepada muminat dan muminatmu, tetangga-tetanggamu, karena dirimu itu masih membutuhkan saudara-saudaramu. Baik masih sehat, baik sedang sakit, sampai wafat pun masih membutuhkan orang lain yang akan menjadikan saksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi hidup kita masih butuh mendoakan daripada saudara-saudara kita. Lagi sehat kita, lagi sehat juga lagi sakit kita juga pasti butuh tengokan sebagai obat dari saudara-saudara kita ke tangan kiri depan belakang. Karena coba aja yang kita rasakan ketika kita sakit aja, tidak ada yang menengok pada saudara ke diri kita, tetangga kita, itu luar biasa tersentuh dalam hati kita. Karena siapa salah apa dengan diriku. Makanya kita membiasakan ketika ada orang yang sakit, kita segerakan untuk menengok dan besuknya. Dan kita doakan kepada saudara kita yang sedang sakit. Itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu sampai kita meninggal dunia, itu kita masih membutuhkan saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Untuk apa? Untuk disaksikan ketika kita setelah disolatkan, ketika mayat kita sudah berbentang, kita disolatkan, ditanya oleh imam, wa ahlal baitil khair, khair. Coba kalau seandainya ada tetangga kita, ahlal baitil khair, lah, itu akan disesatkan, ya Allah. Makanya kita jauh-jauhin sampai tetangga kita menyebutkan ketika ahlal baitil khair, tidak baik, la khair. Makanya yang dibutuhkan persaksikan sampai orang sampai meninggal dunia pun dari tetangga kita, saudara kita itu. Bahkan kita makanya sampai kita menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti tetangga-tetangga kita, karena kita baik masih hidup, baik sehatnya, sampai meninggalnya pun kita masih membutuhkan saudara-saudara kita. Ya pasti kalau seandainya mati, maka kita masih kita jalan sendiri, begitu ya. Pasti digotong juga kan gitu kan ya. Makanya itulah saudara kita, saudaraku ya. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada orang tua kita, syukur kepada mukmin wal mukminat, mendoakan orang tua kita dan doakan diri kita dan saudara-saudara kita. Terlebih di bulan yang berkah ini, ya Allah. Ini adalah suatu contoh yang dicontohkan oleh panitia Bang Riko dan Pak Andika, Pak Rizky dan teman-teman semuanya Kicau Mania. Karena adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya orang yang dianggap kaya sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang banyak mobilnya, bukan banyak rumahnya mewah, bukan uangnya banyak, hartanya banyak, sawahnya banyak, tanahnya lega. Yang dianggap kaya sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hakikatnya orang yang mampu memberi, bukan mampu membeli. Itu hakikatnya orang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miskinun wa miskinun. Orang itu adalah miskin. Karena kenapa? Karena tidak mampu untuk memberikan, tapi hanya mampu untuk membeli. Itu adalah kata miskin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi dalam hal apa? Memberi kecintaan kepada saudara-saudara kita, memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, memberikan apa mungkin terlebih kepada anak-anak nih, anak-anak yatim, ya, kaum duafa. Itu adalah kasih sayang, memberikan kasih sayang kita, memberikan kecintaan kita, memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka, untuk dalam artian karena itu adalah sebuah sedekah yang akan luar biasa dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadikan suatu bekal di pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena barang siapa yang selalu bersedekah menyantuni anak yatim itu tidak akan jatuh miskin, tidak akan mengurangi hartanya, akan tetapi akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala rizkinya, akan ditambah hartanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan lebih dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti udah menghadap Allah Subhanahu wa taala,
sedekah kita akan menjadikan syafaat. Terlebih yang sangat mulia adalah orang yang selalu bersedekah untuk menyantuni anak yatim, seperti dua jari antara telunjuk dengan jari tengah. Dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdekatan. Orang yang sering mensantuti anak yatim dan sering bersedekah itu diibaratkan nanti duduknya itu seperti orang yang berdekatan dengan Rasulullah, ibarat telunjuk dengan jari tengah. Dekat apa jauh ibu? Dekat banget. Makanya jangan sampai kita orang yang masih diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang sangat baik, sangat mulia. Terlebih di bulan mulia, mudah-mudahan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala panitia dan termasuk kepada rezeki sekeluarga. Ya. Dan mudah-mudahan karena hakikatnya di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Ya. Bulan dalam artian bukan syahrul siam aja, syahrul taubah. Selalu dalam artian bulan yang penuh dengan ampunan, makanya kita jangan sampai bosan-bosan minta ampunan. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Maka kita harus jadikan pendidikan bagi kita bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan imanan dan takwa kita. Syahrul doa, kita jangan sampai bosan-bosan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang beriman itu adalah dua kategori. Yang pertama adalah golongan amatun, yang kedua adalah golongan khas atau khusus. Golongan umum, amatun atau amatun adalah umum, adalah orang yang mengikrarkan dan meyakini dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikrarkan, meyakini dengan kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang pantas dan berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang pantas dan berhak untuk dijadikan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak ada yang pantas dan berhak untuk dimintakan pertolongan dan perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikrarkan di dalam dirinya, meyakini dalam dirinya bahwa tidak ada yang mengatur makhluk, bahwa tidak ada yang mengurus makhluk, bahwa tidak ada yang mentakdirkan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kesehatan, yang menghilangkan sakit, yang memberikan keamanan, yang menghilangkan rasa takut, yang memberikan rasa kenyamanan, yang menghilangkan rasa kekhawatiran, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi harus diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan kita. Itu apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan umum. Ya, kita di golongan umum juga alhamdulillah. Ya. Jangan khusyuk-khusyuk orang dapatnya dalam khusyuk atau khusus. Kalau khusus adalah memutuskan antara dalam hatinya, memutuskan makhluk. Itu memutuskan para Allah Subhanahu, maksudnya adalah walaupun kita sedang begini nih, hati kita nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang imanan khusus. Kalau kita udah umum-umum aja udah alhamdulillah, tapi harus kita tingkatkan untuk keimanan kita. Ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jadikan predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Adalah orang yang melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hamba Allah jadi hamba yang di dunia, hamba yang di akhirat, jadikan benar-benar hamba yang diakui sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keselamatan, sehingga kita diberikan kesehatan, sehingga kita diberikan keberkahan, sehingga kita diberikan hidayah, selalu berikan pertolongan dimanapun kita berada dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan ya mudah-mudahan Pak Rizky dengan teman-teman dari semua Kecomania ataupun yang lainnya, mudah-mudahan pada saat ini adalah memberikan santunan sedikit rezekinya, menyisihkan rezekinya untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ibu-ibu mungkin sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya dengan wasilahnya, mari teman-teman semua mudah-mudahan diberkahkan semua rizkinya, dilimpahkan semua hartanya, termasuk kita mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Astagfirullahaladzim 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 Min kulli damil adim Astagfirullahaladzim 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 من كل ذنب العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ورسول صلى الله عليه وسلم برسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi wajib rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna syukur sawaba wa qarnahu wa qur'an adim. Wa mahallalna wa masyahbana wa masyalaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samilatan wa ilhadatin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa hasil maqsidana fi dini dunia wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa afu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa afu anna ya karim ya rahman ya rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fil din wa baitan fil jasad wa baitan fil barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma wa anda indal hisab. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minkan halalan thayyibah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina. 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 Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa jami'il muttaqin imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah, kita doakan satu Fatihah lagi untuk khususan mungkin orang tua daripada adik-adik semuanya ya, terus kita bacakan surat Fatihah untuk keberkahan daripada Pak Rizky dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan surat Fatihah kita semua di sini yang hadir di sini memberikan keberkahan dan karomahnya daripada surat Fatihah. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat misal qaladi lam qulumi habahi abaina hadina mujahidina masyayihina wa jahadatina summa ila bahir khususan muslimin muslimat mu'minin mu'minat qulub sahibul wilayah muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Sebutkan orang tua kita, saudara-saudara yang telah meninggal dunia. Summa ila bahilah khususan semuanya
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyatan binadin kulli syalaha taqdir hajatina wa rizki ulum jamaah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا kurang lebihnya mohon maaf, kayaknya lebih dikit lah rezeki ya. Mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi sallallahu Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sallallahu alaihi wasallam